Udah mau lulus loh kamu. Dok. Kandas. MI remaja 13 tahun pelajar sebuah SMP negeri di Penjaringan Jakarta Utara ini tidak menyangka perjalanan menuju rumah usai bersekolah pada Selasa siang 22 Agustus lalu berubah menjadi petaka. Saat itu siswa kelas 7 ini dan dua teman sekolahnya menumpang truk bak terbuka melintasi Jalan Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 3 pelajar lain bersepeda motor dan langsung menyiramkan air keras ke arah MI dan teman-temannya. Akibat kejadian itu, MI menderita luka bakar ringan di wajah. Bahkan tas dan seragam sekolahnya pun masih ternoda siraman air keras. Namun malang bagi FA, teman satu sekolah MI. Remaja 14 tahun ini menderita luka bakar hampir di seluruh wajah. Selain wajah, lengannya pun terkena siraman air keras. Meski saat ini sudah kembali ke sekolah, para korban masih trauma. Untuk kondisi lukanya alhamdulillah udah membaik, cuma tinggal bekasnya aja gitu. Untuk mata juga alhamdulillah udah nggak apa-apa. Disinilah lokasi sejumlah pelajar yang disiram air keras oleh orang tak dikenal pada tanggal 22 Agustus 2023. Informasi yang kami dapatkan dari salah satu orang tua korban bahwa pada saat kejadian kondisi arus lalu lintas di sini terbilang cukup macet dan korban memilih untuk jalan kaki setelah pulang sekolah dari SMP Negeri 120 Jakarta yang letaknya tidak jauh dari sini. Kemudian sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, korban disiram air keras oleh sejumlah orang tak dikenal dan korbannya ini berjumlah 4-5 orang. Saksi menyebut selain mengenai 3 korban di atas truk, siraman air keras pun mengenai 2 pelajar lain yang sedang berjalan kaki. Sementara pada Kamis 24 Agustus, SMP Negeri 120 Jakarta Utara membantah tudingan bahwa insiden itu dipicu tawuran siswanya dengan pelajar sekolah lain. Senin 28 Agustus, Polres Metro Jakarta Utara meringkus VG, MM, dan IA, 3 tersangka penyiraman air keras. Polisi pun menyita botol kosong bekas air keras, seragam sekolah, serta sepeda motor yang dipakai tersangka saat kejadian. Dari pemeriksaan polisi terungkap, para tersangka pelajar SMP ini ternyata salah sasaran. Mereka sebenarnya menyasar W, seorang pelajar sekolah lain, karena menantang berkelahi. Ketika mencari W, ketiga tersangka berpapasan dengan kelima korban. VG lalu menyiramkan cairan kimia itu ke arah korban dan melarikan diri. Dikatakan objeknya random, tapi motif awalnya tadi ada apa? Tantangan kalau orang Jawa bilang apa kalau tantangan? Ada perselisihan antara dua kelompok ini. VG berdalih ia membeli air keras untuk membersihkan karat di sepeda motornya. Untuk motor. Loh, kamu kapan? Di air kerasnya kapan? Udah lama. Udah lama. Berarti kamu niat mau nyiram si Wawan udah lama? Tahu. Kasus serupa juga menimpa MA, seorang siswa kelas 1 SMK. Rabu sore 9 Agustus saat melintas di Jalan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur, MA disiram air keras oleh gerombolan pelajar bersepeda motor. Saksi menyebut salah satu dari 30 pelajar yang mengendarai 11 sepeda motor sempat mengacungkan senjata tajam ketika berpapasan dengan korban yang hendak pulang ke rumah. Tiba-tiba pelajar lain dari arah belakang konvoi menyiramkan cairan kimia ke wajah korban. Korban menderita luka bakar di wajah, dada, dan tangan. Senin 14 Agustus, unit PPA Polres Metro Jakarta Timur meringkus HA, 17 tahun, tersangka utama penyiram air keras. Tetapi RA, tersangka yang membonceng tersangka HA, hingga kini masih buron. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut modus penyiraman air keras sangat berbahaya lantaran mudah dilakukan pelaku tindak kriminal.
Seperti yang terjadi di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Minggu malam 6 Agustus. Dua kelompok pemuda tawuran di tengah jalan. Salah seorang pelaku lantas menyiramkan air keras ke kelompok lawan. Imbasnya, seorang remaja 15 tahun dirawat di rumah sakit akibat luka bakar di wajah dan luka sabetan senjata tajam. 14 Agustus, polisi meringkus 13 tersangka pelaku tawuran. Selain senjata tajam, polisi juga menemukan barang bukti 1 jerigen berisi air keras di rumah salah satu tersangka. Ya, bagaimana caranya untuk mencapai musuh tanpa lalu melakukan kontak, ya. Menyiram dengan air keras, maka si pelaku akan menang langkah, gitu ya, dalam bahasa perkelahian, ya. Menang langkah bisa membuat lawan kemudian menderita dan dia bisa langsung lari. Tentu ini memang berbahaya karena ini mudah dilakukan, gampang diikuti, gampang diulangi oleh berbagai pihak karena tidak perlu ada keahlian. Air keras atau asam kuat adalah senyawa kimia yang bersifat korosif. Air keras biasanya banyak digunakan para pekerja bangunan. Terdapat setidaknya 12 asam kuat yang bebas diperjualbelikan. Pegawai salah satu toko bahan kimia di daerah Taman Sari, Jakarta Barat menyebut air keras yang disalahgunakan untuk tindak kriminal di luar tanggung jawab pihaknya. Lantas, bagaimana pertolongan pertama jika kita terkena siraman air keras? Dokter spesialis kulit dan kelamin Zuchi Hospital Jakarta, Desi Tio menyebut, jika area wajah terkena air keras, harus segera dibilas dengan air mengalir. Jika korban terkena air keras di wajah, kemungkinan sembuh lebih cepat. Karena aliran darahnya lebih banyak, lemaknya lebih banyak dibandingkan di daerah tangan atau kaki. Intinya luka harus dalam keadaan lembab dan tertutup. Jangan sampai terinfeksi bakteri atau yang lainnya. Sementara kuasa hukum keluarga korban FA menuntut proses hukum tersangka terus dilanjutkan agar tersangka jera. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus menambahkan bahwa kasus seperti ini memanglah bukan kasus baru. Kasus penyiraman air keras ini dirasa bisa untuk mudah ditiru oleh orang lain karena tidak kontak langsung dengan target sasaran. Pelaku bisa dijerat dengan pasal 76C Junto 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.